STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun berada, kita saat ini masih berada di siaran radio ya 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, dan insya Allah tema yang kita usung pada sore hari ini ya pada edisi Rabu 19 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 2025 adalah praktek menghafal selangkah demi selangkah. Nah, baik para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun berada, di edisi yang lalu ya terkait dengan Al-Quran juga kita sudah membahas tentang bagaimana menghafal Al-Quran secara umum, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini, pada edisi kali ini kita akan mencoba bagaimana mengaplikasikan hal-hal yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ya dengan secara teknis di lapangan. Ya, tentunya menghafal Al-Quran para pendengar yang dimuliakan Allah adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Dan ketika para ulama menafsirkan ayat di surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Para ulama tafsir ya menghitung banyak sekali takidat atau kidat atau penekanan makna di dalam ayat tersebut. Ya, inna. Ya, itu yang pertama. Kata inna itu adalah takkid. Inna, nahnu itu juga takkid di situ. Ya, karena ketika kita menyebutkan inna sesungguhnya kami, itu sudah cukup tanpa ada pengulangan nahnu. Ketika ada tambahan kata nahnu setelah inna, ini juga takkid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, wa inna diulangi sekali lagi, lahu lahafizun. Ya, lam di sini juga lam takkid, sehingga banyaknya penekanan ya pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah benar-benar menjaga Al-Quran ini ya agar sampai akhir zaman masih tetap menjadi kitab suci untuk kaum muslimin. Nah, di antara cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran ini ya agar tetap terjaga dari diubah ya, ditambah dan dikurangi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menitipkan Al-Quran ini kepada hambanya yang dikehendaki. Ya, sebagaimana di surah Fatir Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ila thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Fatir ya, kemudian kami wariskan ya, kata-kata yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan, summa awrathna al-kitab alladzina istafayna min ibadina. Kepada siapa Allah mewariskan kitab-kitab ya, mewariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Nah, maka nanti akan kita sebutkan ya di antara langkah-langkah yang akan kita tempuh sebelum ya dan ketika menghafal adalah meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah agar kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang menghafal Al-Quran.
Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih. Di antara orang-orang yang Allah berikan Al-Qur'an ini adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, adalah orang-orang yang tidak menjaga hak-hak Al-Qur'an, tidak menjaga hak-hak Allah, namun ya atas izin dan takdir Allah dia selesai menghafal Al-Qur'an. Ya, maka mungkin ini salah satu fakta fenomena bahwa terkadang ada orang-orang yang mungkin ibadahnya tidak terlalu baik, ya, wajibnya tinggal-tinggal, kemudian sholat sunnahnya hampir tidak ada, ya, namun dia hafalannya kuat, ya, kemungkinan dia masuk golongan yang sini. Ya, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, dan di antara orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, atas garis muqtasid. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Ya, pas. Ini yang namanya muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara orang-orang tersebut, dan ini yang kita minta kepada Allah agar dijadikan kita semua golongan yang ketiga ini, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, dan di antara orang-orang tersebut orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan hidayahnya ya berbeda-beda kepada tiap-tiap hamba. Ada yang lebih di salat malamnya, ada yang lebih di puasa sunnahnya, ada yang lebih di banyak hal, ada yang lebih dalam menuntut ilmu, ya biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan demikianlah itu adalah keutamaan yang besar. Nah, maka hari ini insyaallah kita akan membahas ya praktek menghafal Al-Qur'an selangkah demi selangkah. Baik. Yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah ya kita azamkan, kita tekad, ya kita tanamkan tekad yang kuat di dalam diri kita bahwa kita insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Ini penting untuk kita sebutkan terlebih dahulu, ya. Karena pepatah Arab mengatakan, "Idza sadaqal azmu wadahas sabil." Ya, apabila tekad kuat itu sudah jujur, artinya tekad kuat itu sudah ada, maka jalan itu akan terbentang luas. Ya. Atau kalau dengan bahasa Indonesianya hari ini, apabila ada tekad, ya, maka pasti ada jalan. Nah, namun sebaliknya ketika tidak ada tekad, tidak ada kemauan yang kuat, maka pasti banyak alasan. Ya, sehingga perlu kita tanamkan tekad yang kuat di dalam diri kita bahwa saya insya Allah termasuk orang-orang yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr ayat 9 dan juga di surah Fatir ya ayat 32 ya. Yang tadi kita sebutkan dua ayat yang di awal kita sebutkan. Ya, jadi tanamkan tekad yang kuat bahwa kita akan bisa menghafal Al-Qur'an ya. Insyaallah taala ya 30 juz. Ya, sebagaimana para ustadz-ustadz kita, para ulama kita bisa menghafal, maka kita ya, saya, ana, antum dan kita semua insyaallah juga bisa menghafal Al-Qur'an. Maka yang perlu kita tanamkan adalah tekad yang kuat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan golongan orang-orang yang penghafal Al-Qur'an. Ya. Karena di dalam satu hadis ya disebutkan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ini ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Ya, adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khusus. Ya. Nah, sehingga banyak sekali kemuliaan ya apabila kita menghafal Al-Qur'an. Di antaranya adalah kita tahu bahwasanya
membaca Al-Quran akan diberi ganjaran 10 kebaikan di dalam setiap huruf. Nah, maka bayangkan ketika kita sedang di halte menunggu bus, ya, menunggu bis, ketika kita sedang di atas kendaraan, sepeda motor atau mobil, ya, kita bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan kita bisa mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tidak didapati oleh orang-orang yang belum menghafal surat-surat tertentu. Nah, kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang lain adalah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat. Ya, karena sebagaimana kita tahu, ya, bahwa melihat mushaf ketika sholat, ya, itu tidak dianjurkan kecuali apabila orang tersebut berada di belakang imam, ya, atau dalam kata lain musahih, ya, orang yang ditugaskan untuk menjaga agar mengingatkan imam apabila terjadi khilaf dan salah dalam bacaan. Nah, namun atau yang kedua, apabila seseorang menjadi imam, ya, dan tidak menghafal ayat-ayat yang ingin dilantunkan. Nah, namun di selain dua kondisi tadi, maka tidak dianjurkan untuk melihat mushaf, bahkan kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud. Nah, dan ini juga kemuliaan bagi orang-orang yang sudah menghafal beberapa juz atau bahkan yang sudah khatam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah kita senantiasa mencari tahu apa saja kelebihan-kelebihan seorang penghafal Al-Quran. Di antaranya yang tadi kita sebutkan, ya, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran, sehingga itu akan menjadi trigger, menjadi pemicu kita untuk tetap semangat dan menjaga tekad yang kuat yang sudah kita tanamkan di awal tadi. Nah, maka 3 hal yang tadi kita sebutkan, ya, di momentum yang saat ini kita jalani di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat, ya, untuk kita mencari tahu tentang keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran, ya. Kemudian juga kita menghafal beberapa doa ma'thur dari Nabi SAW, ya, di antaranya Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, ma'adhin fiyya hukmuk, adalun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya. Dan ada doa-doa yang lain, ya, yang semuanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan Al-Qur'an itu sebagaimana teman dekat kita. Ya, dan kemudian setelah kita mengetahui, ya, keutamaan-keutamaan tadi, maka tanamkan tekad yang kuat bahwa setelah Ramadan ini, ya, artinya setelah beberapa hari berlalu dari bulan Syawal, maka tanamkan tekad yang kuat, kita akan mulai. Ya, karena ada perbedaan antara kita mengatakan today dengan one day, ya. Saya akan menghafal Al-Quran hari ini, itu akan berbeda ketika kita bertekad saya akan menghafal Al-Quran suatu hari nanti. Ya, suatu hari nanti itu tidak tahu kapan. Namun ketika kita azamkan, ya, maka mulailah, ya. Kalau memang kita bisa memulai di bulan Ramadan ini, alangkah lebih baik. Namun apabila kita ingin fokus untuk mengkhatamkan tilawah, maka fokuskan khatam tilawah terlebih dahulu, baru kemudian kita mulai setelah Ramadan berlalu, ya. Nah, jadi 3 langkah ini, ya, ini yang paling krusial, ya, untuk seseorang bisa senantiasa konsisten di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah teknis. Nah, yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Memilih waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Jadi setelah 3 hal tadi, ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, kemudian mencari tahu, ya, bahkan kalau lebih baiknya lagi ditulis, ya, dan ditempelkan di tempat yang mudah dijangkau dan dilihat.
kemudian kita tanamkan tekad yang kuat untuk segera memulai menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran ini ya tidak ada yang namanya batas usia tertentu. Mungkin ya orang yang sudah menikah atau orang yang sudah lanjut usia memiliki hambatan-hambatan di dalam menghafal ya. Namun ini tidak menyurutkan langkah kita apabila kita sudah punya tekad yang kuat. Nah, maka setelah 3 hal tadi, yang pertama memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Ya. Dan ini memilih waktu yang tepat untuk menghafal ya, waktu terbaik bagi seseorang untuk menghafal Al-Quran adalah ketika di saat waktu hening. Dan waktu hening ini kita tahu ada 2 waktu hening ya. Ketika seseorang bangun di malam hari atau ketika setelah ba'da salatil fajr ya, setelah salat subuh. Ini adalah waktu di mana waktunya sangat hening, tidak ada gangguan bagi yang memiliki anak atau pasangan ya, atau mungkin teman, semua mereka sedang dalam kondisi tidur. Maka ini ya adalah waktu yang tepat untuk menghafal. Namun ketika ada seseorang yang mengatakan, "Ustadz, ana tidak punya waktu setelah subuh karena sudah harus kerja." Ya, maka mari kita biasakan untuk bangun di malam hari. Nah, Ustadz, tapi ana sering bangunnya itu ketika subuh. Maka kalau sudah kita tidak dapati waktu di malam hari atau waktu setelah salat subuh, maka seseorang bebas untuk memilih waktu manapun yang dia rasa bisa menghafal Al-Quran dan fokus di situ. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, ini sudah masuk teknis ya, memilih tempat yang tepat. Memilih tempat yang tepat. Nah, tempat yang kita pilih usahakan tidak ada musyawwisun nazar ya, tidak ada yang menyibukkan pandangan kita dari hafalan Al-Quran kita ya, maka tidak dibenarkan. Kalau di buku-buku yang dikarang oleh ulama terkait dengan menghafal, seseorang tidak dianjurkan untuk menghafal di taman. Kenapa? Karena nanti lihat ada hewan ini, ada bunga ini ya, sehingga fokusnya menjadi ya, konsentrasinya menjadi pecah sehingga waktu yang diperlukan untuk menghafal menjadi lebih lama. Dan dianjurkan seseorang ya menghadap ke dinding ya, atau di tempat yang tertutup ya, yang tidak banyak ornamen-ornamen. Ini juga penting ya, memilih waktu yang tepat dan juga memilih tempat yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga ya, pastikan kita memilih satu mushaf terbaik yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dan mushaf yang terbaik yang secara umum sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu adalah mushaf yang ukuran sedang ya, atau besar dan tidak memiliki terjemahan di dalamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika Al-Quran yang kita miliki ada terjemahan ya, maka ukuran ayat yang ada di dalam mushaf yang kita gunakan itu sama saja seperti mushaf ukuran kecil atau sedang. Nah, jadi alangkah baiknya ya, mushaf untuk menghafal itu tidak kita ganti-ganti ya, kita sampul dengan sedemikian rapi, kita letakkan di tempat yang baik ya, dan itu akan menjadi teman kita di dalam menghafal sampai kita selesai menghafal Al-Quran ya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan ya, situasi yang tepat ya. Situasi yang tepat yang dimaksud di sini adalah kesehatan kita, ketika kita sehat ya, ketika tidak ada momen-momen yang mengganggu kita dari menghafal. Misalkan kita di rumah
ternyata kakak kita sedang mengadakan walimah, itu hampir ya dipastikan kita tidak bisa menghafal. Atau kalaupun menghafal, konsentrasi kita yang tadinya kita bisa konsentrasi di angka 90% mungkin, maka akan drastis menurun ya menjadi 50% bahkan kurang dari itu. Nah, kemudian ya mushaf ya, terkait dengan mushaf juga, mushaf yang baik untuk dipilih kalau bisa ya, dan hari ini alhamdulillah sudah sangat mudah untuk dijangkau, hendaknya kita memilih mushaf dengan rasam Utsmani ya, dengan rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah metode penulisan Al-Quran yang sudah disetujui oleh Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah ya. Kenapa kita menyarankan untuk seseorang menghafal Al-Quran dengan rasam Utsmani ya? Ketika seseorang selesai menghafal Al-Quran ya, kemudian orang tersebut ingin mempelajari Al-Quran dengan riwayat dan qiraat yang berbeda-beda ya, maka flashback ya, background seseorang tersebut sudah menghafal dengan rasam Utsmani akan sangat memudahkan orang tersebut untuk menghafal Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan riwayat dan qiraat yang lain. Yang itu ya tidak didapati, atau seseorang mendapati kesulitan apabila sebelumnya menghafal dengan Al-Quran yang bukan rasam Utsmani. Nah, kemudian kita masuk ke dalam mushaf. Ya, jadi pilih waktu yang tepat, pilih tempat yang tepat, pilih kondisi yang tepat, dan pilih mushaf yang tepat yang membuat mata kita tidak mudah lelah. Ya, nah kemudian ada pertanyaan, ya, Ustadz, ana mulai ngafalnya itu dari mana? Ya, ini pertanyaan yang sering sekali, ya. Ini masuk biasanya ke dalam FAQ, biasanya frequently asked question, ya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Ustadz, ana dari mana memulai hafalan? Nah, karena Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini adalah terkumpul dari surat-surat, ya, dan seseorang terkadang bingung mau mulai dari yang mana. Nah, maka mulai yang tepat di dalam menghafal itu adalah ya dimulai dengan surah Al-Fatihah, karena ini merupakan syarat ini merupakan rukun salat, rukun qauli. Baru kemudian seseorang memulai hafalannya dari surah An-Nas sampai ke atas. Ya, artinya surah An-Nas, setelah surah An-Nas surah Al-Falaq, setelah surah Al-Falaq surah Al-Ikhlas, setelah itu surah Al-Lahab, sampai seterusnya, sampai nanti ke surah Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Ketika seseorang memulai dari juz 30, ya, maka semangatnya akan tetap stabil, khususnya di awal-awal. Nah, sementara ketika seseorang memulai dengan Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah itu terdiri dari 48 halaman. Ya, artinya halaman pertama dimulai Al-Fatihah, halaman kedua langsung dimulai Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 286 itu jumlahnya 48 halaman. Atau dengan kata lain, hampir 2 juz setengah. Nah, sehingga ketika seseorang memulai dengan Al-Baqarah, ya, maka seseorang yang memiliki tekad yang agak lemah, ya, dia dikhawatirkan akan berhenti dari menghafal. Ya, kok nggak nyampe-nyampe ya sampai akhir? Iya, karena Al-Baqarah ini surat terpanjang di dalam Al-Quran, ya, 48 halaman, ya, dan juga di dalamnya ada ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, jadi mungkin ini sudah pernah dilalui oleh beberapa pendengar ketika menghafal surah Al-Baqarah. Ya, letaknya itu di ayat 282, itu satu ayat satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, dan rata-rata orang yang menghafal itu tidak cukup sehari kadang-kadang. Kalaupun sehari, ya, itu kemungkinan besar ya bisa dihafal di pondok-pondok menghafal Al-Qur'an. Kalau menghafal di rumah, ya,
atau misalkan menghafal di sekolah, ya, maka memerlukan waktu yang lama. Karena untuk menyambung ayat, potongan demi potongan ayatnya itu juga butuh waktu. Ya, sehingga ya langkah yang paling baik adalah setelah kita membaca, ya, menghafal surah Al-Fatihah, maka kita mulai dengan An-Nas sampai ke surah Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz, bagaimana saya menghafal, ya, surat-surat ini dengan teknis yang tepat? Nah, kita sudah mulai masuk teknis ini, ya. Di dalam menghafal Al-Qur'an, ya, ada banyak sekali metode, ya. Namun metode yang ingin kita bahas pada edisi kali ini, dan ini metode yang kami lihat cukup baik, ya. Wallahu alam, ya, mungkin ada yang metode yang lebih baik lagi, yaitu metode menghafal setengah halaman dan metode menghafal satu halaman. Ya. Jadi menghafal setengah halaman atau menghafal satu halaman. Nah, metode menghafal satu halaman dan setengah halaman ini baru akan terasa ketika kita sudah menyelesaikan juz 30. Bagi yang sudah menghafal juz 30, maka ada beberapa metode sebenarnya. Ada metode sepertiga, seperempat halaman, ya, sepertiga halaman, seperdua halaman, ya, dan satu halaman full. Nah, bagi yang sudah terbiasa untuk menghafal dan memiliki kemampuan menghafal, maka disarankan untuk menghafal satu halaman full setiap harinya. Kenapa? Karena seseorang itu akan dengan sangat mudah mengingat, ya, halaman yang sudah pernah dia hafal. Nah, dan kemudian kelebihan yang lain, dia tidak perlu merangkai ayat demi ayat di dalam satu halaman tersebut. Nah, sementara bagi yang belum terbiasa menghafal, ya, maka bisa memilih ya, bisa memilih kuantitas, ya, banyaknya baris yang dia hafal, apakah itu 3 baris, ya, 3 baris, 1/5 halaman, seperempat halaman, 3 baris, atau misalkan 1/3 halaman, 5 baris, ya, atau mungkin setengah halaman, ya, 7 atau 8 baris, ya, itu yang bisa dipilih oleh yang belum terbiasa menghafal. Nah, ketika para pendengar, ya, ingin menghafal Al-Quran, nah, maka pastikan dulu kita akan konsisten di banyak baris yang mana ini? Apakah di satu halaman, atau di setengah halaman, atau di seperempat halaman, atau sepertiga halaman, ya. Nah, ketika kita sudah memilih yang kita yakini, oh, saya bisa kayaknya Ustadz satu halaman, ya, bismillah, mulai satu halaman itu dan usahakan konsisten. Nah, oh, Ustadz, sepertinya ana sanggupnya di setengah halaman, maka usahakan konsisten di setengah halaman tersebut. Ustadz, kayaknya ana sanggup di seperempat, ya, halaman, maka konsisten dengan itu, ya, dan seterusnya. Sehingga ini yang akan menjadi pola menghafal kita di awal, ya. Ketika kita punya pola menghafal, ya, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan atau habit yang bagus, ya. Sementara kalau kadang-kadang satu halaman, kadang-kadang setengah halaman, ya, kita sulit menentukan target yang kita mau, ya. Nah, sebagai informasi tambahan, ya, Al-Quran, ya, biasanya yang dicetak dengan Rasam Utsmani itu jumlahnya 604 halaman, ya, 604 halaman. Ya, kalau dikurang dengan halaman Al-Fatihah, dengan halaman 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, dan An-Nas, ya, maka jumlahnya 602 halaman. Nah, maka 602 halaman ini, kalau kita konsisten dengan yang sudah kita pilih tadi, ya, maka kita akan sampai garis finish insya Allah, namun dengan waktu yang berbeda. Ketika seseorang
memilih ya untuk menghafal satu hari satu halaman, ya maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 2 tahun atau kurang dia sudah selesai menghafal. Ya, jadi ini bisa kita kalkulasikan dengan matematika sederhana, ya. Jadi 604 halaman, ya, atau 602 halaman, katakanlah 602 halaman karena semua kita sudah menghafal Al-Fatihah, tinggal diperbaiki bacaannya, dan semua kita, ya, kami yakin juga sudah menghafal 3 surat terakhir, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas, ya, maka fokus kita adalah di 602 halaman. Nah, 602 halaman ini dibagikan dengan waktu kita, ya, dalam menghafal. Nah, sehingga kalau misalkan yang tadi 1 halaman, maka insya Allah, ya, karena satu tahun itu ada 365 hari, ya, 365 hari, ya, berarti di dalam 1 tahun, di dalam 2 tahun, ya, kita memiliki 730 hari. Ya, artinya 730 hari dikurang dengan 604 halaman tadi, ya, itu masih tersisa beberapa bulan. Nah, ini yang maksud kami, ya, 1 halaman itu lebih diutamakan bagi yang sanggup menghafal dengan kuantitas tersebut. Namun kalau kita belum mampu untuk mencapai itu, maka tidak mengapa kita bisa memilih, ya, jumlah baris yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, setelah kita memilih yang akan kita hafal setiap harinya, maka hari-hari yang dianjurkan untuk menghafal, ya, usahakan ada 1 atau 2 hari libur dalam setiap pekan. Ya, jadi yang dianjurkan adalah 2 hari, ya, hari Sabtu dan Ahad, karena ini biasanya hari libur, ya. Jadi di hari libur ini, ya, usahakan ini dikhususkan untuk murajaah qasiratul madah, ya, murajaah yang sudah kita hafal selama sepekan. Jadi 5 hari waktu menghafal dan 2 hari untuk mengulang hafalan yang sudah kita hafal selama sepekan tersebut. Dan ini penting, ya, untuk mengaitkan potongan-potongan yang sudah kita hafal dari Senin sampai Jumat, ya, agar bisa kita lanjutkan kembali nanti di hari Senin, ya, dengan perasaan aman, ya, bahwa hafalan kita di pekan yang lalu itu sudah lancar dan baik. Nah, setelah kita susun agenda yang tadi, ya, kita bisa menghafal 1 halaman, setengah halaman, atau 1/3, 1/4. Nah, maka langkah selanjutnya adalah pastikan terlebih dahulu bacaan kita sudah sesuai, ya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, ya, dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Di antaranya, ya, dan ini yang paling baik adalah menyetorkan bacaan kepada syekh apabila ada, atau ustadz-ustadz yang sudah memiliki kapasitas dalam ilmu Al-Quran. Ya, dan ini penting, ya, untuk kita tidak menghafal, ya, ayat yang sama 2 kali atau lebih karena kesalahan bacaan. Ya, jadi pastikan bacaannya benar terlebih dahulu, ya, baru kemudian mulai menghafal. Nah, kemudian, ya, ketika menghafal, seperti yang kita sampaikan poin-poin sebelumnya, pastikan waktu, tempat, situasi, dan mushafnya harus tepat. Nah, maka kemudian setelah bacaan kita sudah diperbaiki, ya, beberapa kali kita baca penggalan yang sama, sudah baik, maka mulailah menghafal dengan membaca surat atau potongan yang ingin kita hafal itu minimal sebanyak 5 kali. Ya, karena hari ini banyak kaum muslimin di Indonesia, ya,
yang tergiur dengan menghafal Al-Quran secara cepat. Ya, para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah, hafalan Al-Quran ini bicara tentang durabilitas, ya, dan bukan berbicara tentang akselerasi. Ya, artinya kita ketika menghafal Al-Quran yang jumlahnya besar, ya, yang jumlah halamannya banyak, kita tidak berbicara tentang masalah seberapa cepat seseorang menghafal. Ya, tapi yang kita harapkan adalah seberapa lama hafalan yang sudah yang ada dalam memori kita itu bisa bertahan lama. Ya, makanya dan ini pernah disebutkan oleh para ulama, dan ini juga menjadi kebiasaan para ulama untuk mengulang-ulang yang ingin mereka hafal dan yang sudah mereka hafal itu dalam jumlah yang mungkin, kalaulah bukan karena riwayat yang sahih dari mereka, ya tentu kita akan mengatakan mana mungkin manusia bisa melakukan itu. Ya, dan ini mereka lakukan bukan hanya di Al-Quran, namun di kitab hadis, ya, kitab fiqih, ya. Sebagaimana, ya, salah satunya yang dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, naza'uni atau kama qala naza'uni fil wasid wa qad qara'tuhu 400 marrah. Ya, mereka, ya, orang-orang yang tidak sependapat dengan Imam Nawawi ketika di zaman beliau, ya, mendebat beliau di kitab Al-Wasid. Al-Wasid itu salah satu kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya. Sementara aku sudah membacanya 400 kali. Ya, ini kita tidak berbicara tentang Al-Quran, ya, tidak berbicara tentang hadis, ini berbicara tentang kitab fikih. Nah, kalau dengan kitab fikih mereka se-effort itu, ya, maka bagaimana lagi dengan Al-Quran dan hadis? Nah, sehingga yang paling pertama sebelum kita memulai hafalan adalah mengulang-ulang yang akan kita hafal, dengan catatan sudah diperbaiki bacaannya apabila kita masih memiliki kesalahan di dalam membaca, atau bagi yang sudah tajwidnya sudah baik maka langsung boleh menghafal. Nah, namun sebelum menghafal, ya, pastikan kita membaca potongan yang akan kita hafal, ya, minimal, ya, sebanyak 5 kali. Ya, dan dibaca dengan bacaan yang sedang, artinya tidak hadar, tidak bacaan cepat, ya, atau juga tidak tidak bacaan yang sangat lambat, ya. Jadi pilih bacaan yang sedang kecepatannya, ritmenya. Ya, misalkan anak ingin menghafal surah An-Nasr, ini sebagai contoh. Ya, sebelum anak menghafal, ya, pastikan bacaannya sudah diperbaiki. Ya, dzalnya, dari mana keluar hurufnya, jimnya, dan ini yang kami maksud untuk memperbaiki bacaan, ya, bukan kita mempelajari teorinya secara panjang lebar, ya, namun prakteknya saja. Prakteknya saja. Artinya dzalnya sudah bagus, jimnya sudah bagus, ya. Mad wajibnya sudah bagus, ya. Nah, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, ya, membaca penggalan ini minimal 5 kali. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika kita dalam fase membaca yang akan kita hafal, maka tidak dianjurkan untuk kita menutup membuka mushaf. Kenapa? Karena saat itu kita sedang scanning, ya, kita sedang, ya, seperti mesin scan, kita sedang men-scanning, ya, penggalan yang akan kita hafal. Jadi ketika kita tutup buka mushaf, ya, artinya kita terburu-buru untuk menghafal, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, ya, jadi dibaca minimal 5 kali. Oh, 5 kali belum juga mudah lisan kita untuk mengucapkan, tambah lagi. Ya, mungkin 10 kali, mungkin 15 kali, mungkin 20 kali, ya. Karena, ya, yang kita sampaikan ini adalah
bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran dan hafalannya ini tahan lama. Ya, bukan orang yang menghafal cepat, akhirnya hafalannya entah kemana. Ya, bukan itu yang kita inginkan. Namun yang kita inginkan adalah hafalan yang tahan lama, yang mampu bersama seseorang ya sampai dia wafat nantinya. Nah, kemudian setelah dibaca 5 kali, ya, artinya 5 kali ini jumlah minimal, ya, karena jarang sekali orang yang mengulang-ulang di bawah jumlah itu ya bisa menghafal dengan sempurna. Pasti ada 1 atau 2 kata yang terlupa, atau mungkin ada mat yang terluput, ya. Jadi 5 itu adalah jumlah minimal kita membaca dengan melihat mushaf. Ya, bukan baca tutup buka tutup, ya, atau lagi ngobrol dengan kawan, ya. Dan pastikan juga ketika dalam fase ini kita tidak teralihkan dengan adanya gadget, dengan adanya hal-hal yang mengganggu kita menghafal. Jadi di fase menghafal, di fase membaca yang akan kita hafal itu benar-benar hanya kita dengan mushaf saja. Ya. Nah, ketika 5 kali belum mudah lisan kita untuk membaca ayat-ayat tersebut, ya, maka tambah lagi. Ya, 7 kali, 10 kali, 12 kali, 15 kali, dan tidak harus dengan yang ganjil, sampai lisan kita benar-benar mudah untuk mengucapkan. Nah, ketika lisan kita sudah terbiasa, oh ini udah enak nih, udah mulai enak, artinya kata-kata yang tadinya baru pertama kali kita dengar sudah mulai mudah untuk kita ucapkan, maka kita pindah ke fase selanjutnya. Jadi fasenya tadi fase tahsin, bacaan yang akan kita hafal, kemudian fase tikrar tilawah, ya, fase mengulang-ulang bacaan sebanyak mungkin sampai lisan kita terbiasa untuk menghafal, baru kemudian kita pindah ke fase menghafal. Ya, fase menghafal yang paling baik adalah ya fase menghafal ayat demi ayat ketika sudah sampai di tahap itu. Ya. Nah, kita hafal ayat demi ayat. Nah, bagaimana kita menghafal ayat demi ayat ini? Misalkan tadi di surah An-Nasr, ya. Contohnya kita masih di surah An-Nasr. Kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini yang kita hafal dulu. Ya, pastikan zalnya bagus, jimnya bagus, ya, sebagaimana yang sudah kita perbaiki di awal, ya. Kemudian matnya dapat, wal fath juga, ya, hanya dapat. Nah, ini yang kita hafal terlebih dahulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika kita sudah menghafal ayat, satu ayat, ya, maka kita sudah di fase menghafal, maka usahakan ayat ini kita ulang-ulang, ya, tanpa melihat mushaf lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak perlu terburu-buru untuk berpindah ke ayat selanjutnya sampai ayat pertama yang kita hafal itu benar-benar sempurna hafalan dan juga tajwidnya. Nah, setelah kita mengulang-ulang ini, ya, artinya sudah lancar, baru kemudian kita buka mushaf lagi, ya, mulai dengan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, selesai kita hafal ayat yang kedua, ya, jangan langsung pindah ke ayat yang ketiga. Namun kita tutup kembali mushaf, ayat kedua sudah beres, kita ulang lagi dari yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan ar-rabtu bainal ayat, ya, menyambungkan ayat demi ayat. Nah, terkadang kita masalahnya ketika dalam sholat tarawih, dalam sholat duha misalkan, kita memakai hafalan, terkadang kita terputus di ayat tertentu, ya, karena kita tidak terbiasa menghubungkan ayat demi ayat ketika menghafal. Nah, begitu juga ketika kita sudah selesai ayat pertama dan kedua, baru kemudian kita berpindah ke ayat yang ketiga.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Nah, kalau ayatnya seperti ini misalkan, di ayat ketiga ini ya ayatnya ada tempat wakaf di sini ya, wastaghfir, maka hafal dulu sampai penggalan wakaf kita tadi. Nah, baru kemudian kita lanjutkan dengan lanjutannya. Nah, baru kemudian kita ulangi lagi dari ayat yang pertama kita hafal di hari itu. Nah, sehingga ketika nanti kita sudah selesai menghafal, maka kita bisa merunutkan ayat yang pertama kita hafal hari itu sampai akhir target kita hari itu. Nah, ketika kita sudah di fase ya, sudah fase menghafal sudah selesai ya, maka ulang-ulang hafalan tersebut. Kita akan berpindah lagi ke fase yang namanya ya murajaah ya, murajaah, namun di sini bukan murajaah qasiratul mada ya, murajaah yang untuk memastikan hafalan kita di hari itu sudah baik. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kita ulang-ulang terus, kita ulang-ulang terus. Ya, kalau kita memiliki kebiasaan sholat duha, pakai itu di sholat duha. Ya. Ketika kita memiliki kebiasaan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, pakai itu di sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Fokus kepada yang kita hafal di hari itu. Kenapa? Semakin sering kita ulang, ya, maka akan semakin melekat di hati dan pikiran kita ayat-ayat tersebut. Nah, ketika kita sudah sampai di fase menghafal dan sudah selesai, maka dianjurkan bagi kita untuk menyetorkan hafalan tersebut kepada orang-orang terdekat kita. Ya, tidak harus ustadz, mungkin ustadz atau syekh memiliki keterbatasan waktu, ya. Namun bisa kita minta kepada anak kita, ya, apabila mereka sudah memiliki kemampuan bacaan yang baik, atau kepada pasangan kita, ya. Dan ini ya selain dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini juga bisa ya semakin mendekatkan ya hubungan antar pasangan, ya. Artinya tidak melulu makan bersama, ya, minum bersama, coba sekali-kali menghafal bersama atau murajaah bersama, ya. Kemudian ketika kita melakukan itu di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, nah, maka stop. Ya, kenapa kita bilang stop? Ya, karena ini biasanya kita hari aktif di dalam belajar atau bekerja itu Senin sampai Jumat. Nah, ketika di hari Sabtu dan Ahad, usahakan hafalan kita di 5 hari tersebut. Ya, baik yang tadi sudah berazam untuk menghafal 1 halaman, atau setengah halaman, atau 1/4 halaman, atau 1/3 di setiap harinya, maka ketika hari Jumat, ya, selesai dari target hari Jumat, maka di hari Sabtu dan Ahad fokuskan untuk murajaah ya jangka pendek, ya, murajaah jangka pendek. Ya, murajaah jangka pendek ini alangkah baiknya kita mengulang-ulang hafalan tersebut di dalam salat, menyetorkan kembali kepada orang-orang terdekat kita, dan bahkan alangkah baiknya ketika kita mendengar murattal ya di ayat-ayat yang sudah kita hafal untuk melatih audio kita untuk mendengar ayat-ayat tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan hal tersebut ya dalam 1 bulan kurang lebih, ya, orang yang memilih 1 halaman ya, maka di hari yang atau di pekan keempat, ya, di pekan keempat dia sudah menyelesaikan hafalan 1 juz. Karena tadi kita sampaikan ya 1 halaman ya Al-Quran 1 juznya untuk yang Rasam Utsmani terdiri dari 20 halaman. Artinya kalau setiap pekan dia menghafal 5 halaman, maka dalam 4 pekan, dalam 4 pekan dia sudah menyelesaikan 1 juz. Nah, kalau kita sudah di fase ini, ya sudah di tahap ini, artinya hafalan kita tidak lagi 1 surat, tidak lagi beberapa surat, tapi sudah 1 juz, maka usahakan jangan berpindah ke juz setelahnya sebelum kita benar-benar pastikan juz yang sudah kita hafal ini sudah terekam dengan baik. Ya.
Misalkan ketika seseorang sedang menghafal juz 30, sebelum ya berpindah ke juz 29, kenapa kita sampaikan juz 29? Karena langkah terbaik untuk menghafal adalah dari belakang ke depan. Ya, sementara untuk murojaah yang paling baik adalah dari depan ke belakang. Ya. Jadi ketika seseorang sudah menghafal juz 30 secara sempurna dari An-Naba sampai An-Nas, ya, maka pastikan yang pertama seorang tersebut ya menghafal urutan surat, ya. Karena ketika misalkan kita sholat duha misalkan atau sholat malam, ya, kan nggak mungkin setelah An-Naba surat apa ya, ya, sehingga alangkah baiknya sebelum kita memulai juz 29 kita kaitkan antar surat ini. Ar-rabtu bainas suwar. Yang tadi kita sampaikan ketika dalam proses harian itu ar-rabtu bainal ayat, menyambungkan ayat demi ayat agar tidak ada ayat yang seharusnya di urutan kedua menjadi di urutan pertama atau ayat yang di urutan kelima menjadi di urutan ketiga. Ya, menghindari itu, maka kita perlu ar-rabtu bainal ayat. Nah, ketika kita sudah menghafal satu juz, dan biasanya juz yang paling menjadi challenge untuk urutan surat itu adalah di juz 30. Ya, karena kalau juz 29 tidak terlalu rumit. Ya, jumlah suratnya tidak terlalu banyak. Ya, semakin naik ke atas juz 28, 29, juz 26 apalagi 26 hanya terdiri dari 5 surat, ya. Dan 6 kalau dimasukkan penggalan awal surat Az-Zariyat, ya. Jadi PR-nya adalah selain hafalan kita lancar, pastikan ya urutan-urutan surat itu sudah kita rekam dengan baik. An-Naba, setelah An-Naba An-Nazi'at, setelah An-Nazi'an Abasa, setelah Abasa At-Takwir, ya, setelah At-Takwir Al-Infitar, kemudian Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, kemudian pastikan juga kita mengingat awal dari setiap surat, ya, karena ini terjadi pada beberapa orang. Ya, coba baca surat At-Takwir kayak mana ya pertamanya, ya. Atau misalkan yang lebih fatal lagi ketika surat-surat pendek, coba baca nak surah Al-Ikhlas, surah apa itu surah Al-Ikhlas? Qulhu. Oh iya, ya, sehingga ini juga penting. Nah, kemudian setelah kita pastikan, ya, sehingga ketika kita ini kalau kita berbicara orang yang menghafal satu halaman, maka di pekan kelima di pekan kelima sampai seterusnya dia fokus dulu untuk memastikan hafalan juz 30-nya benar-benar lancar. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau juz 30-nya ini dites oleh orang-orang yang berkompeten. Ya, kalau di sekolah mungkin dites oleh guru, ya, kalau di rumah mungkin dites oleh pasangan, ya. Dan tidak mengapa mengetes ayat-ayat yang lumayan sulit, ya, karena untuk benar-benar yakin bahwasanya kita sudah menguasai juz tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah menghafal juz 30 misalkan, katakan dalam juz 30, maka usahakan di pekan kelima, ya, kalau memang kita mampu dalam satu pekan, atau kalau memang belum mampu pekan kelima dan keenam fokus murojaah juz 30. Nah, baru kemudian di pekan ketujuh mulai dengan juz 29. Nah, seperti itu terus. Ketika sudah sejuz, ya, ketika misalkan kita sudah berpindah ke juz 29, selesai dari juz 29, jangan berpindah sampai kita lancarkan juz 29 dan juz sebelumnya, itu juz 30. Ya, jadi seperti itu terus. Tambah sejuz, murojaah semuanya. Tambah sejuz, murojaah semuanya. Tambah sejuz, murojaah semuanya. Nah, sampai ketika kita sudah dalam angka kelipatan 5, ya, maka usahakan kita berhenti sejenak, ya, mungkin dalam 3 pekan atau mungkin 1 bulan untuk melancarkan hafalan tadi. Misalkan seseorang sudah melancarkan surah Al-Ahqaf sampai surah An-Nas, ya, sudah selesai maksudnya menghafal 5 juz. Maka usahakan, ya, karena ini membutuhkan waktu yang lama, ya, khususnya apabila seseorang sudah berkeluarga dan memiliki kesibukan yang padat, ya, sehingga waktunya tentu tidak
sefleksibel orang-orang yang memang sedang menuntut ilmu. Maka setelah kelipatan 5 ya, fokuskan dalam 1 bulan ya, tidak menghafal hafalan apapun kecuali untuk murojaah 5 juz tadi. Ya. Nah, jadi kelipatan 5 juz itu juga kita berhenti. Nah, sampai nanti ketika misalkan kita sudah 10 di angka 10 juz, hal yang demikian kita lakukan yang sama. Kalau durasi 1 bulan belum cukup, tambah lagi. Ya, karena kita di sini Bapak, Ibu dan para pendengar Radio Tauhid Aceh yang dimuliakan Allah, kita tidak mengejar siapa cepat menghafal. Tapi kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala dan memastikan hafalan yang kita hafal benar-benar mutqin. Ya, benar-benar mutqin. Ya, bukan mengejar, oh anak sudah selesai ini, antum di surat apa? Ya boleh, itu tasabuk bil khairat, tapi jangan sampai masuk ke dalam kategori terburu-buru. Nah, kemudian setelah kelipatan-kelipatan itu ya, ketika seseorang sudah masuk kelipatan 10 juz ya, di angka 10 juz, maka dia berhenti ya. Ketika dia di kelipatan ya di angka 15 juz, dia berhenti lagi lebih lama, mungkin 2 bulan atau lebih ya. Tidak mengapa. Ya, karena yang kita pastikan jangan sampai kita seperti orang yang memasukkan kurma ke dalam karung, tapi karungnya bolong. Artinya kita ngumpul, ya, yang sudah terkumpul hilang pelan-pelan. Ya, jadi yang seharusnya kita bisa menghafal Al-Quran dalam 3 tahun, ya, dengan efisien, tapi kita nantinya akan membutuhkan waktu 7 tahun, 10 tahun, nggak selesai-selesai dalam menghafal. Padahal Al-Quran ini bisa selesai kalau orang yang konsisten 1 halaman, 3 tahun beres insya Allah. Ya. Makanya kita sampaikan di awal tadi, perlu tekad kuat untuk memulai menghafal. Kalau tekad kita masih lemah, ya, maka kita perlu kuatkan lagi. Ya. Dan ketika tekad kita sudah kuat, ya, maka pastikan dia tetap ya dengan tekad yang kuat. Kenapa? Karena nanti ya para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman, ketika kita sudah berada di fase tertentu, kita akan masuk namanya nanti wal'iyadzubillah ya, ada seseorang itu mengalami masa-masa futur. Masa-masa di mana semangatnya itu kendor, ya, ngafal nggak masuk-masuk satupun, itu akan ada. Ya, dulu ya pengalaman pribadi ketika kami menghafal surah Asy-Syu'ara, ya, menghafal Asy-Syu'ara, surah setelah surah Al-Furqan, itu pernah ayat pertama dan kedua itu tidak bisa dihafal, ya, dalam 2 hari berturut-turut. Ya, dihafal nggak masuk-masuk. Ya, dihafal nggak masuk-masuk. Ya, kalau kita memiliki tekad yang lemah, habis kita. Ya, sudah kita berputus asa dan tidak melanjutkan lagi. Makanya perlu tadi kita sampaikan tekad yang kuat di awal. Nah kemudian ketika kita sudah di kelipatan 5 juz tadi, alangkah baiknya ya kita menyetorkan sekali duduk ya kepada ustadz-ustadz atau teman-teman kita yang ada di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kerja, ya. Karena juga di lingkungan kerja, ya, kita ada punya waktu rehat, ya, atau mungkin ketika ada fase-fase misalkan family gathering, ya, bisa janjian dengan kawan, nanti mohon disimak ya hafalan anak juz 30 boleh, ya boleh, atau tolong dites ya, misalkan boleh, ya, karena ini masuk dalam kategori at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Jadi semakin banyak hafalan kita di kelipatan 5 juz, maka waktu berhenti kita untuk memurajaah kelipatan 5 itu ya akan berbeda, ya. Mungkin yang kelipatan yang angka 5 juz kita cukup waktu 1 bulan, ya. Maka tidak demikian dengan apabila hafalan kita 10 juz. Mungkin kita memerlukan waktu 6 pekan atau bahkan 2 bulan. Ya. Tapi
eh, berhenti di setiap kelipatan 5 itu penting. Kenapa? Kita untuk meyakinkan diri bahwa kita sudah benar-benar menguasai yang kita hafal tadi. Ya, dan jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan si fulan udah ini, si fulan udah itu. Kita tetap pada target kita masing-masing. Ya. Karena pada akhirnya siapapun yang selesai cepat ya akan kalah dengan yang hafalannya bertahan lama. Ya. Nah, kemudian setelah kita nantinya ya selesai dari 5 juz, ya 5 juz kita berhenti, 10 juz kita berhenti lagi dengan durasi yang lebih lama untuk melancarkan yang 10 juz, maka alangkah baiknya hafalan ini dites oleh lembaga-lembaga yang terpercaya apabila memungkinkan, ya. Atau misalkan kepada orang-orang yang bisa kita percaya dari asatidzah kita dan para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan dengan demikian, ya, dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau mungkin lebih dari itu, kita insya Allah pasti akan selesai menghafal Al-Quran bi'idnillahi ta'ala. Tentu semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan jangan lupa ketika kita dalam proses menghafal, ya, maka pastikan ya kita menghindari maksiat, ya, khususnya maksiat mata dan telinga. Ya, maksiat mata dan telinga. Ya, usahakan kita tidak melihat hal-hal yang tidak Allah ridhai, ya, baik di gadget kita, di HP kita, ataupun kita tidak mendengar hal-hal yang tidak Allah ridhai, karena ini nantinya akan memperlambat proses kita menghafal. Ya, akan memperlambat proses kita menghafal. Dan lebih parah lagi akan memberi dampak yang negatif kepada hafalan yang sudah kita hafal. Ya, jadi intinya ketika kita menghafal, ya, yang pertama kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah. Yang kedua, kita perbanyak mengulang-ulang bacaan. Yang ketiga, kita perbanyak murajaah baik di luar salat dan di dalam salat. Dan yang keempat, kita hendaknya menghiasi diri dengan sabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian, ya, dan yang tadi kita sampaikan tadi, ya, beberapa ulama sudah mencoba untuk membuat rundown-nya, ya, artinya hari ini hafal dari surat apa sampai surat apa, ya. Atau kalau yang ingin menyusun sendiri dengan aplikasi seperti spreadsheet, ya, atau mungkin Excel juga boleh. Ya, artinya kita perlu target yang tertulis, karena target itu, ya, di antara target, ya, ciri-ciri target yang baik adalah yang measurable, ya, yang bisa terukur. Artinya saya akan hafal Quran, ya, kapan? Ya, harus ada ukurannya. Dalam 5 tahunkah? Dalam 3 tahunkah? Atau 7 tahunkah? Yaitu kita buat dalam tertulis. Sehingga kita juga bisa memonitor. Ya, kita bisa checklist. Atau kita bisa evaluasi setiap pekannya. Ya, sehingga kalaupun yang tadinya kita selesai dalam 2 tahun setengah, tiba-tiba kita selesai 3 tahun, tidak terlalu jauh dari target. Cuma kalau tidak ada target, maka kita tidak tahu sampai kapan kita akan selesai dalam menghafal Al-Quran, ya. Dan ketika kita sudah selesai menghafal Al-Quran, ya, maka, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga hafalan itu, ya, sampai ajal menjemput, ya, karena ini kita sudah menjadi kewajiban, ya, kewajiban pribadi untuk menjaga hafalan yang sudah Allah titipkan kepada kita, ya. Maka harapan besar kami, ya, kepada para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang dimuliakan Allah, ya, mulai dari sekarang, ya. Kalaupun tidak mulai dari sekarang, karena ini di bulan Ramadan ketika kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka jangan tunggu lagi Zulqa'dah, tunggu lagi Zulhijjah, tunggu lagi Syawal. Mulai, ya, setelah beberapa hari
raya Idul Fitri. Artinya karena biasanya di Indonesia ya semaraknya itu Idul Fitri, berbeda dengan negara-negara Arab. Ya, di negara Arab setelah khutbah Idul Fitri, sholat, tidur semuanya. Atau kadang ya hanya berkunjung biasa. Ya. Namun kita pergi ke rumah nenek, pergi ke rumah tante, om, cece, ya, pak C, ya, dan sebagainya, sehingga mungkin di hari pertama, kedua, dan ketiga itu kemungkinan sulit untuk kita mulai. Nah, ketika hari keempat atau kelima, ya tekadkan azam, ya mulai, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ya buat list dalam tertulis, ya saya sudah menyelesaikan hafalan halaman sekian sekian sekian, sehingga kita bisa mengukur, oh dalam sebulan ini ana sudah menghafal berapa halaman ya. Kalau tidak ada tertulis, kita nggak tahu. Kayaknya, kalau sudah kayaknya itu akan ngambang. Ya, maka ini yang menjadi rahasia orang-orang yang selesai menghafal Al-Quran. Artinya mereka punya azam yang kuat, kemudian punya target yang terukur. Artinya targetnya tidak ngambang, saya akan menghafal. Ya, apalagi kalau misalkan targetnya yang mengada-ngada, saya akan hafal Al-Quran 1 bulan ini full, bisa saja ya, tapi harus memang benar-benar fokus, tidak melakukan kegiatan apapun selain menghafal ya. Dan pernah ada yang menghafal seperti itu ya, tapi itu sangat jarang sekali ya, apalagi notabene kita ya tidak menguasai bahasa Arab secara sempurna ya, sehingga langkah yang tadi kita sampaikan ya mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi para pendengar semua ya, tua dan muda ya, yang sudah bekerja atau sudah pensiun, semuanya insya Allah bisa menghafal Al-Quran ya, semuanya bisa menghafal Al-Quran. Kami tekankan sekali lagi, semuanya bisa menghafal Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengulang ya beberapa kali di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir ya, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat, ya, untuk dipelajari. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Kalau kita hari ini masih belum yakin, ya, maka dengan yang cara bagaimana lagi kita bisa meyakinkan kita bisa menghafal. Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Ya, mulai di waktu terdekat, ya, dan insyaallah Taala. Ya, kita doakan semoga yang sedang mendengar, ya baik di rumah atau di kendaraan atau dimanapun berada, ya bisa menghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz biiznillahi ta'ala. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang salah. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada. Baik, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.